kita bandingkan dengan berbagai macam aktivitas manusia, maka kita akan dapati banyak di antara manusia menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak jelas. Seakan-akan mereka tidak tahu apa tujuan penciptaan Allah kepada mereka. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menghabiskan waktunya dalam kemaksiatan kepada Allah. Dan boleh jadi ya ada di antara sebagian manusia yang ditakdirkan ajalnya dicabut, nyawanya dicabut, ajalnya datang dalam keadaan masih bermain-main, sia-sia, atau mungkin dalam kemaksiatan kepada Allah. Oleh karena itu kita harus banyak bersyukur kepada Allah ketika Allah menakdirkan kita dengan taufiknya dan dengan bantuan berbagai pihak, mungkin dari dorongan orang tua kita, ajakan teman kita. Ala kulli hal, kita sudah berada di satu aktivitas yang sangat Allah cintai. Sejak kita bangun sampai kita tidur kembali, jika kita menyeriusi ya dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kegiatan demi kegiatan yang ada di kampus kita ini, maka sungguh satu kemuliaan kita menghabisi waktu kita dalam ketaatan kepada Allah. Apatah lagi antum-antum para pemuda, dalam usia-usia muda antum terkondisikan untuk menjadi orang yang dikatakan syabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Ini satu kesyukuran. Dan beberapa hari yang lalu, atau ya kita semuanya tahu, malam Ahad yang lalu kembali negeri kita berduka ya dengan meninggalnya 100 lebih ya. Ada yang mengatakan 129, ada yang mengatakan 150-an, ada yang mengatakan 200-an. Wallahu a'lam. Yang jelas tidak bisa dipungkiri ratusan, dan masih banyak yang luka-luka. Dalam suatu tragedi kekerasan di lapangan ya sepak bola. Jadi tentu saja ya mungkin sebagian mereka kadang dalam yel-yel yang mereka ucapkan, kami siap mati di situ ini. Tapi mungkin sekedar ucapan saja, dan mereka tidak pernah mengharapkan mati di situ. Dan kalau mereka mengatakan itu dengan penuh keyakinan, tentu saja sungguh sangat disayangkan. Karena ya ini tentu saja ya bukan sesuatu yang menjadi tujuan kita. Kita dalam menyikapi olahraga, kita anggap olahraga itu sebagai sarana ya untuk kita bisa lebih kuat, sarana untuk kita bisa tahu bagaimana cara bekerja sama yang baik, sarana untuk kita bisa lebih berukhuwah. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, maka sarana itu, wasilah itu sesuatu yang tidak disyariatkan. Dan kenapa sampai sebagian ulama kita ada yang mengharamkan ya, ulama-ulama beberapa belasan atau puluhan tahun yang lalu ketika awal kali digemarinya secara berlebihan sepak bola itu, sampai ada yang sampai berfatwa dilarangnya, diharamkannya, karena mereka melihat dampak-dampak buruknya. Pertengkaran ya, fanatisme yang berlebihan sampai menjurus kepada pembunuhan atau saling melukai. Dan inilah yang diinginkan oleh syaitan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar, Allah mengatakan innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Antum coba perhatikan illah pengharaman khamar. Allah mengatakan dengan khamar itu syaitan ingin
untuk memunculkan al-adawah, permusuhan, al-baghdha, kebencian di antara kalian, ya. Masing-masing pihak ya benci, ya, dan seakan-akan bermusuhan dengan saudara-saudaranya sendiri disebabkan khamar dan judi itu. Dan ilah ini kadang muncul ya pada sebagian orang yang menyikapi olahraga secara berlebihan. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan perbuatan itu membuat kamu lupa dari zikir kepada Allah. Orang cuma teriak-teriak saja, tertawa, nyanyi, ya, melakukan hal-hal yang melalaikan. Wa anis shalah, dan dari salat, berapa banyak mungkin orang yang meninggalkan salat hanya untuk sekedar main bola, sekedar nonton dan yang semacamnya. Fahal antum muntahun, apakah belum cukup waktunya untuk kalian berhenti dari itu semuanya? Ya, itu sebagian ulama kita beralasan dengan ayat itu untuk melarang, ya, karena melihat hal yang muncul dari olahraga tersebut. Ya, kita mengambil pandangan yang pertengahan dari ulama kita bahwasanya ya banyak manfaatnya, dan kita tidak menjadikan itu sebagai tujuan, bahkan kita ingin ya menjadikan itu sebagai sarana untuk kita mendapatkan hal yang positif. Tapi ada saja orang yang seperti itu, maka ini perlu untuk diingatkan, ya. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-sa'idu man wa'idha bi ghairihi. Orang yang bahagia itu orang yang bisa mengambil nasihat disebabkan apa yang terjadi pada selain dia. Ya, kita tidak bergembira terhadap apa yang terjadi pada saudara-saudara kita yang lainnya. Tapi kita perlu mengambil pelajaran, ya, untuk kita tidak terjatuh dalam hal yang sama, ya. Kita mendoakan ya semoga mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati. Bagaimana mereka, apakah mereka semua satu keadaan? Ya. Matinya mungkin satu keadaan, tapi insyaallah berlaku apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yub'atsuna ala niyatihim. Mereka akan dibangkitkan berdasarkan niat mereka masing-masing. Ya. Jadi mungkin kelihatannya di satu tempat, tapi bagaimana mereka hakikatnya Allah yang paling tahu, bagaimana niat masing-masing di antara mereka. Tapi inilah bahayanya ketika kita berada di satu tempat yang memang tidak menguntungkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi, maka terjadi hal-hal yang berdampak buruk kepada kita juga, yang kita merasakan akibat buruk dari keberadaan yang di tempat-tempat yang seperti itu. Maka kita sekali lagi mendoakan, sedih, ya, tapi kita juga mengingatkan untuk kita ini mengambil pelajaran, ya, mengambil pelajaran. Dan termasuk juga kepada para pihak keamanan, ya, penegak hukum yang seharusnya mengamankan, tapi mungkin ingin mengamankan, ingin merubah kemungkaran, tapi apa boleh buat, kita harus katakan bahwa terjadi kemungkaran yang lebih besar. Ya, mungkin ada yang salah ketika turun lalu marah-marah dan seterusnya karena kalah timnya. Tapi ketika ditindaki dengan cara yang sampai melayangkan nyawanya, maka ini adalah merubah kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar. Allahul musta'an. Sehingga perlu menjadi bahan introspeksi bagi semuanya, ya. Dan ikhwah sekalian, seandainya bukan ilmu, ya, seandainya bukan ilmu, mungkin banyak di antara kita yang seperti itu, ya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik. Dulu sebagian antum-antum, ya, sebagian teman-teman antum dulu mungkin apa yang hampir menjadi seorang pemain sepak bola profesional, ya. Dan ini lalu akhirnya mendapatkan hidayah, sehingga bukan meninggalkan olahraganya, tapi dia tahu bagaimana memposisikannya dengan posisi yang benar. Dan itu semuanya adalah raitnya yang bisa menjadi panduannya dan bisa menjadi hal yang mengarahkan kita lagi-lagi adalah ilmu syar'i kita. Ya, karena itu patut, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut, agar kita selalu punya izzah dan syukur, ya, bahwa kita tidak pernah merasa sedih dengan apa yang luput dari kita dari hal yang sifatnya duniawi. Bahkan kita kadang bersyukur bahwa alhamdulillah
atas dasar ilmu ini, saya juga bisa tetap berlaku sebagaimana orang yang sibuk dalam persoalan duniawi, tapi ada perbedaan bagi seorang yang punya ilmu dengan seorang yang tidak memahami ilmu, atau orang yang paham ilmu dan mau mengamalkan ilmunya dengan sekedar yang menjadikan ilmu sekedar teori belaka dan untuk sekedar memperbanyak hujah ya atas Allah untuk menghukumnya kelak. Waliyadzubillah. Ya.